media audio visual. Nah, di sini ada pengertian dari teks narasi ya. Teks narasi merupakan jenis teks yang menceritakan sebuah peristiwa atau kejadian secara utuh, baik berupa kisah nyata maupun fiksi. Contohnya ada cerita rakyat, dongeng, legenda, dan cerita sejarah. Tujuan membaca atau mendengar teks narasi diantaranya memahami isi cerita ya, atau narasi yang dibacakan atau sedang didengarkan, menangkap pesan moral atau nilai yang terkandung dalam cerita. Ketiga ada melatih kemampuan berpikir kritis dan memahami hubungan sebab akibat dalam sebuah cerita. Yang ketiga ada unsur teks narasi ya. Yang pertama biasanya ada tokoh atau penokohnya. Sini merupakan karakter utama dan pendukung dalam cerita. Yang kedua ada latar. Biasanya melingkup waktu, tempat, suasana yang menyelimuti. Yang ketiga ada alur ya. Alurnya ini merupakan jalan cerita yang terdiri dari awal, tengah, dan akhir. Biasanya disebut dengan penyelesaian. Yang terakhir ada amanat atau pesan moral ya, atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita. Nah, di sini langkah-langkah memahami teks narasi ya, bisa melakukan ya, biasanya didengarkan atau dibaca dengan seksama ya. Mengidentifikasi masalah konflik yang terjadi dalam cerita dan memahami ya, atau merenungkan pesan moral apa yang sedang terjadi di dalam cerita tersebut. Di sini ada contoh teks narasi ya. Ada Malin Kundang ya. Tokohnya ada Malin Kundang dan Ibu Malin Kundang. Nah, alur singkatnya adalah seorang anak durhaka dikutuk oleh ibunya sebagai batu karena lupa setelah menikah. Pesan moral yang didapat yang pertama ada hormati dan hargai orang tua, terutama ibu. Di sini juga ada kasih dan mulia bisa dibaca. Nah, di sini ada poin terakhir yaitu apa itu teks narasi. Teks narasi ya atau audio cerita biasanya cerita rakyat melalui cerita audio dan catat hal-hal penting. Nah, seperti toko dan sarmala. Di sini ada cara memaknai teks narasi ya. Kita bisa mengaitkan isi cerita dengan kehidupan sehari-hari ya. Merenungkan apakah ada nilai positif yang bisa diterapkan atau bisa diambil ya dari cerita tersebut, lalu bisa didiskusikan dengan teman-teman supaya diambil ya nilai-nilai atau hal-hal positif yang bisa tampak di masyarakat. Nah, di sini ada tugas ya teman-teman, bisa kita lihat. Nanti ada nilai-nilai atau moral apa yang bisa kita ambil ya untuk kehidupan sehari-hari.
Sekarang Bapak kasih tugas ya untuk menganalisis dari video dongeng tadi. Tokohnya siapa saja, latar belakangnya di mana, waktunya kapan ya. Terus pesan moral yang bisa diambil dari video tadi itu apa saja. Bisa dituliskan di kertas ini ya, saya berikan. Saya kasih waktu 5 menit cukup ya buat menyelesaikan tugas ini. Baik, Pak. Oke, anak-anak sudah? Sudah. Bisa dikumpulkan? Menurut kalian apa saja pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut yang saya tampilkan tadi? Tidak boleh jahat. Tidak boleh jahat, harus tolong menolong. Ya, harus saling menolong. Oke. Terlepas dari cerita yang saya sampaikan tadi, cerita apa saja yang kalian sukai ketika di rumah? Terlepas dari cerita dongeng atau film-film apa gitu, Kartun. kartun, Ipin Ipin, Iya.